Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary bot setiap hari bersama saya, Kokoriko. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang sering timbul di trader-trader pengguna binary bot, ya, terutama yang platform binary bot, www.binarybot, bot.binary.com, bot.binary.me gitu ya. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah seperti yang dikomenkan oleh ini teman kita Khoirul Hakim, Pak Khoirul Hakim. Oke. Dari Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Salam buat Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Hadir Mas Kokoriko, mau tanya gimana buat yang over under 98 yang pernah saya tanyakan beberapa hari yang lalu, yang kalau dirubah volatility-nya jadi tidak mau jalan. Ya, ini adalah permasalahan yang sering timbul di pengguna-pengguna platform binary bot. Ya, jadi ketika kita melot suatu robot nih, kita lot pertama kali robot ya, truk, kan ada default marketnya tuh. Misalnya market volatility 100 gitu ya. Pada saat kita ganti tuh marketnya misalnya jadi volatility 50, ketika di run nggak mau jalan teman-teman, atau error, atau muncul pesan error. Itu saya cukup yakin itu sering terjadi. Dulu saya juga sempat mengalami itu gitu ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Bagaimana solusinya? Teman-teman simak video ini sampai habis biar teman-teman nggak gagal paham ya cara mengatasinya. Oke, langsung aja kita contohkan ya. Ini kalau Pak Khoirul Hakim ini nyobain over under 98 nih. Jadi kita pakai aja tuh over under 98. Saya sudah download robotnya. Nah, ini contoh aja ya. Ini berlaku buat semua robot ya, berlaku semua robot yang di teman-teman load di platform binary.bot atau binary.com, binary.me gitu. Nah, ini contohnya robotnya. Oke. Di sini teman-teman lihat robot yang kita load ini, saya zoom in. Volatility-nya teman-teman lihat marketnya di mana? Volatility 100 index. Oke. Trade type-nya apa? Over under, contract type-nya under, digit under gitu ya. Pertama teman-teman perhatikan ininya dulu sebelum merubah. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman perhatikan ininya. Yang di bagian blok 1 ini ada duration, stake, prediction ininya. Ya, blok ininya. Nah, teman-teman perhatikan di robot ini ada angka 1 buat ticknya, USD-nya pakai variable stake, prediction-nya pakai variable prediction. Oke. Sekarang kita akan coba merubah, ini belum saya kotak-atik ya. Kita akan coba merubah marketnya ya teman-teman ya. Market itu adalah yang opsi paling atas nih teman-teman. Ya, jadi market misalnya teman-teman ganti di sini atau ganti di sini atau ganti di sini, sama aja, nanti dia akan berubah. Nah, perubahan apa yang terjadi teman-teman perhatikan ya. Oke, teman-teman perhatikan yang tadi itu kan masih bentuknya seperti ini ya, belum berubah ya. Kita rubah yang paling simpel nih. Volatility 100 jadi volatility 50 misalnya. Yang ini. Oke. Saya klik ya teman-teman ya. Saya klik, teman-teman perhatikan di sini kan digit over under. Nanti berubah jadi apa gitu. Diklik. Nah, teman-teman perhatikan dengan baru saya satu klik itu secara default platform ini trade type-nya langsung berubah ke reset menjadi up down, rise fall, contract type-nya bot, artinya rise dan fall. Ya. Jadi ini adalah sifat default-nya si platform. Ya, bukan robotnya atau bukan kerjaan pembuat robotnya atau ini bukan bug atau kesalahan si bot developernya, bukan, tapi ini memang platformnya defaultnya sifatnya seperti itu teman-teman ya. Saya nggak tahu maksudnya dari si platform ini meriset itu apa gitu. Nah, kalau itu ternyata bug di bagian sana, saya nggak tahu itu, tapi ini bukan bug dari bot developer, maksudnya yang membuat botnya gitu, tapi nggak tahu kalau yang membuat platformnya gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada maksudnya itu. Nah, yang teman-teman lihat dia berubah defaultnya jadi rise fall, up down. Nah, lalu yang di bawahnya teman-teman lihat, yang tadinya duration, stake,
tiba-tiba prediction-nya kan ada tadi hilang, sehingga yang ini lepas. Ya. Jadi kalau teman-teman punya variabel yang kayak tadi kan digit over tadi ya, digit under, sorry. Digit under itu kan butuh prediction LDP-nya. Butuh ini. Sedangkan begitu dia pindah ke rise fall, siapa yang pindahin? Defaultnya ya. Defaultnya pindah ke rise fall, dia nggak butuh prediction, sehingga block prediction hilang, block prediction ini lepas teman-teman. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah untuk membalikannya, teman-teman harus hafal dulu, harus hafal sebelum diganti dia dikontrak apa, ya. Jadi kita ulangi ya. Ini saya bersihkan ya. Kita bersihkan. Jadi simple teman-teman. Gini, saya load ya robot lagi. Kita ganti nih. Tapi sebelum ganti, teman-teman hafalin dulu, mengerti dulu. Oh, robot ini bekerja di kontrak type-nya under. Ya, under, dan susunannya seperti ini. 1 stack prediction. 1 stack prediction. Udah, hafalin bagian itunya aja teman-teman. Jadi pertama hafalin kontraknya apa. Kedua, susunan di blok satunya ini apa, parameter di sini. Duration, stack prediction-nya gimana. Hafal 2 itu, baru teman-teman ganti. Volatility 100 jadi 50. Oke. Teman-teman nggak perlu kaget, dan ini berubah up down. Teman-teman ganti. Jadi tadi under kan, digit. Under itu ada digit di digits. Over under. Nah, tadi ini under. Oke. Itu yang pertama, berubah. Yang kedua, yang ini ada prediction-nya, dia nggak akan terpasang sendiri nih. Tadi kan dia di sini. Terus kita ganti marketnya, dia lepas. Kita pasang lagi teman-teman. Tep. Dah. Udah. Cukup 2 itu aja. Teman-teman running dan itu bekerja seperti biasa. Oke. Coba kita running ya teman-teman ya. Nah, kita contoh. Nah, ini udah running ya teman-teman ya. Kita coba sampai open posisi deh ya. Ini kan baru detiknya. Nah, dia open posisi. Volatility 50, marketnya udah berubah nih teman-teman. Ya. Oke, seperti itu ya. Semoga membantu Pak Hoirul Hakim dan teman-teman yang mengalami masalah serupa ya. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang mengalami kesulitan atau mengalami problem seperti ini, yaitu bot tidak bisa dijalankan saat merubah market. Jadi bot tidak bisa dijalankan saat merubah market, biasanya adalah kasusnya seperti tadi. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah ketika teman-teman merubah market, ada 2 yang berubah, ada 2 yang teman-teman perhatikan. Saya ulangi, misalnya ini 50 ya. Sebelum merubah market, teman-teman hafalkan 2 formasi ini. Ini di under 1 menit, digit over under. Bagian yang ini teman-teman hafalkan. Lalu teman-teman hafalkan yang ini, duration, stack prediction. Ada robot yang ininya beberapa. Misalnya ada lagi 2, ada lagi 3. Itu teman-teman screenshot aja. Teman-teman screenshot kalau nggak mau hafalin ya. Sebenarnya hafalin ya, screenshot lah. Screenshot. Lalu nanti setelah berubah, ini kan akan berubah. Teman-teman balikan lagi seperti semula, seperti screenshot yang tadi, yang hafalan tadi. Ya, ini saya delete. Ini contohnya. Oke. Di sini susunannya 1 stack prediction. Kita ganti lagi ya, teman-teman ya. Volatility 50. Nah, sekarang kita andaikan ganti bukan continuous indices, tapi daily reset misalnya, daily reset. Ya, set. Nah, misalnya bear market atau bull market ya kita rubah. Ya. Bull market. Dia akan tetap berubah ke up down rise fall. Sekali lagi, ini adalah sifat alamiah si platform. Dia akan ngereset kontrak ke rise fall. Ya. Hingga saat ini, hingga video ini dibuat ya. Nggak tahu kalau kedepannya itu dirubah ya sama si pihak binary atau derif. Kita ganti teman-teman. Tadi kan di under itu ada di trade type-nya digits, over under, kontrak type-nya under. Nah, teman-teman balikan lagi seperti semula. Nah, di sini, nah ini tadi apa ya isinya ya? Ini apa ya? Oh, teman-teman lihat lagi screenshotnya. Oh, tadi prediction ada di blok ini. Oh, prediction ini lepas ya. Saya taruh di sini. Nah, udah 2 itu teman-teman perhatikan selesai. Ya, teman-teman running. Ini saya stop dulu robot yang tadi ini. Ini saya sudah stop. Kita run. Dia akan jalan sesuai strategi biasa.
Kita hanya cukup merubah marketnya, ya. Coba kita testing sampai dia open posisi. Nah, dia udah berhasil open posisi ya. Sekarang bull market nih teman-teman, bull market. Oke, sudah berhasil running ya. Oke, jadi kira-kira gitu Pak Hoirul Hakim dan teman-teman yang mengalami masalah serupa. Semoga ini bisa memberi solusi dan membantu teman-teman juga semuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin ada permasalahan masalah robotnya gimana, boleh komen di kolom komentar. Oke, terima kasih buat Pak Hoirul Hakim juga buat komennya. Sampai jumpa besok jam 7 malam setiap hari di video tutorial berikutnya. Oke, salam sehat, salam sukses, amin.